saya Ismiana Amir. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar kurikulum. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar kurikulum, kita akan mempelajari terlebih dahulu pengertian kurikulum. Nah, di sini saya bertugas sebagai pemateri pertama ataupun yang akan menjelaskan materi pertama tentang pengertian kurikulum. Langsung saja ya teman-teman. Untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum, para ahli itu mengungkapkan pandangan yang beragam. Nah, dalam pandangan yang beragam ini terdiri dari yang pertama yaitu pandangan tradisional atau yang disebut dengan pandangan klasik. Nah, dalam pandangan klasik ini, kurikulum dipandang sebagai rencana pelajaran di suatu sekolah. Nah, pelajaran-pelajaran apa yang harus ditempuh di suatu sekolah itu yang dinamakan kurikulum. Nah, sedangkan dalam pandangan modern, arti kurikulum lebih dianggap sebagai suatu pengalaman atau sesuatu yang yang nyata dan terjadi dalam proses pendidikan. Nah, dalam hal ini Hasan mengemukakan bahwa untuk mencari rumusan kurikulum dapat ditinjau dari 4 dimensi, yaitu yang pertama adalah kurikulum sebagai suatu ide. Yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana yang tertulis sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide. Yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis. Dan yang keempat adalah kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan. Nah, dalam konsep pendidikan nasional, secara formal, kurikulum lebih diartikan sebagai suatu rencana ataupun dokumen tertulis. Hal ini bisa kita lihat dari pengertian kurikulum sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, kurikulum adalah kelompok pengajaran yang sistematik atau urutan subjek yang dipersyaratkan untuk lulusan atau sertifikasi dalam pelajaran mayor, misalnya kurikulum pelajaran sosial, kurikulum dan juga kurikulum pendidikan fisika. Nah, dan juga kurikulum adalah seluruh pengalaman siswa di bawah bimbingan guru. Kemudian kurikulum adalah sebagai suatu perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar menjadi terdidik. Kemudian kurikulum pada umumnya berisi pernyataan dan tujuan khusus yang menunjukkan seleksi dan organisasi konten, mengimplementasi dan memanifestasikan pola belajar mengajar tertentu. Karena tujuan tersebut menuntut mereka atau karena organisasi konten mempersyaratkannya. Kemudian pada akhirnya termasuk di dalamnya program evaluasi atau yang disebut dengan outcome. Kemudian juga kurikulum sekolah adalah konten dan proses formal maupun non formal di mana pelajaran memperoleh pengetahuan dan pemahaman, kemudian perkembangan skill, perubahan tingkah laku, apresiasi, dan nilai-nilai di bawah bantuan sekolah. Nah, kurikulum juga adalah rekonstruksi dari pengetahuan dan pengalaman secara sistematik yang dikembangkan sekolah atau perguruan tinggi agar pelajar dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya. Kemudian, kurikulum dalam program pendidikan dibagi menjadi 4 elemen. Yang pertama yaitu program belajar, yang kedua program pengalaman, yang ketiga program pelayanan, dan yang keempat yaitu kurikulum tersembunyi. Kurikulum dipandang sebagai sejumlah pengalaman ataupun experience yang dihadapi siswa dalam konteks pembelajaran. Kemudian kurikulum sebagai tujuan. Kemudian kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian kurikulum sebagai reproduksi sosial. Kurikulum haruslah merefleksikan kultur atau suatu masyarakat. Kemudian kurikulum sebagai karir. Kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh.
Nah guys, demikianlah pembahasan mengenai pengertian kurikulum. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farokmina dari kelas PAI 2A Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi kurikulum. Pada dasarnya, kurikulum berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Namun, kurikulum juga mempunyai fungsi tersendiri bagi kepala sekolah, guru, orang tua, masyarakat maupun siswa. Berikut adalah fungsi dari kurikulum menurut beberapa versi. Yang pertama yaitu menurut kepala sekolah. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Yang kedua yaitu bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah. Yang keempat, bagi masyarakat, kurikulum berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, yaitu bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welawati Egam, C. Peranan kurikulum. Menurut Hamali, kurikulum dalam pendidikan formal memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan, yaitu peranan konservatif, peranan kreatif, dan peranan kritis atau evaluatif. A. Keterlaksanaan kurikulum. 1. Strategis pelaksanaan kurikulum. Ada beberapa unsur dalam strategis pelaksanaan kurikulum, yakni A. Proses belajar mengajar, B. Bimbingan menyeluruh, C. Administrasi supervisi, D. Sarana kurikuler. 2. Administrasi pelaksanaan kurikulum. Dalam rumusan ini terkandung 5 konsep pokok, yaitu A. Administrasi sebagai proses keseluruh di mana terdapat sejumlah komponen yang saling berhubungan dengan yang lain. B. Manusia terlibat sebagai proses administrasi. C. Proses administrasi senantiasa bertujuan. D. Pada prinsip administrasi dilaksanakan dalam bentuk kerjasama. E. Proses administrasi memerlukan dukungan peralatan atau perlengkapan. 3. Kegiatan-kegiatan dalam administrasi kurikulum. Kegiatan-kegiatan dalam administrasi kurikulum antara lain sebagai berikut. A. Menyusun rencana kegiatan tahunan. B. Menyusun rencana pelaksanaan program unit. C. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan. D. Melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. E. Mengatur proses pengisian buku laporan pribadi. F. Melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 4. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab untuk melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah. 5. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas. Pembagian tugas-tugas guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum lingkungan kelas diantara yakni A. Pembagian tugas mengajar, B. Pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, C. Pembagian tugas bimbingan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijia Sasabrina Muhammad. Saya pemateri terakhir yang mengenai pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan kurikulum pada dasarnya adalah kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam suatu pengembangan kurikulum, yang pertama yaitu prinsip relevansi, yaitu prinsip yang kesesuaian. Prinsip ini ada dua jenis, yaitu relevansi eksternal dan internal. Relevansi eksternal adalah kurikulum sesuai dengan tuntutan masyarakat, sedangkan internal adalah kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Yang kedua, prinsip fleksibel kurikulum yang harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga, kontinuitas, adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lainnya secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai.
Yang kelima yaitu prinsip efektif, mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas.